udah belas dicungkil, udah dicungkil disisir dulu sampai mulus, udah disisir diparut, udah diparut 6 tahun. Hadirin, kata guru saya harus jalanin ini, kalau enggak akan keluar saripati tauhid. Makanya saya bersyukur sekali kalau ditanya mana yang lebih bahaya, dipuji atau dicaci. Saya sumpah ya, demi Allah, dipuji, dikagumi, dihormati jauh lebih bahaya daripada dicaci, dihina. Kalau orang sudah terbiasa pengen dipuji, cenderung munafiknya gampang, cenderung acting hidupnya, dibagus-bagus, dikeren-keren supaya dipuji, sampai orang itu nggak punya isi karena hanya sibuk membangun topeng. Makanya hati-hati yang sering jadi pejabat dan sebagainya, kalau nggak hati-hati dekat kepada munafiknya. Yang sering, apalagi istri pejabat, jangan suka ikut-ikutan keren ya, karena yang jadi pejabat suami, betul tidak? Yang namanya nebeng ya nebeng saja, disesuaikan. Saudara yang nggak pejabat jangan iri, ya kan? Nama pejabat iri. Tiap orang punya takdir masing-masing. Jangankan satu angkatan, satu keluarga aja anak bisa beda-beda takdir, betul? Ibu sama, bapak sama, anaknya garisnya beda-beda, ya kan? Jangankan adik kakak, kembar juga takdirnya beda-beda. Saya punya teman kembar, adiknya nikah dengan orang kaya, kakaknya nikah dengan orang yang paling kaya. Apa saudara saya nggak boleh? Dasar iri ya, nggak boleh dua-duanya. Yang satu harus miskin kayak kita. Pak, Bu, udahlah, jangan ribet hidup ini, jalanin aja. Show must go on. Apa artinya? Dilarang merokok. Ini udah dimakan, yang main dimakan ya. Bisa mengerti Pak? Ya, kelihatannya menjiwai sekali. Teruskan. Kameramen, lalang ini belakang ya. Teruskan. Satu apa? Siap. 2, 3. Ya, jalanin aja. HHR, hadapi, hayati, nikmati. Jalanin aja itu. Kalau belum waktunya mati, maka akan mati. Ya. Dan tidak segawat yang diduga kok. Kalau kita jadi dekat dengan Allah, nggak tahu. Kuncinya yang keempat, evaluasi diri. Apa? Ulangi. Surat An-Nisa 79. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat An-Nisa 79. Kenapa saya jadi lupa? Coba dilihat. Tidak, ma asobaka min hasanatin fa min Allah, wa ma asobaka min sayyiatin fa min nafsi. Tak ada satupun karunia kecuali datang dari Allah, dan tak ada keburukan yang menimpa kecuali karena dosa kita sendiri. Karunia dari Allah, keburukan akibat dosa sendiri. Makanya sedang jalan di lapangan golf, tiba-tiba ada bola golf nyasar. Jangan marah, mikir, ya Allah, ini lapangan golf segini luasnya, jidat saya segini kecil, kenapa dipilih jidat saya? Dosa apa yang saya lakukan? Pasti tidak kebetulan. Pasti tidak kebetulan. Ma khalaqta hadza batila.
Tidaklah Allah menciptakan sesuatu sia-sia. Evaluasi diri, oh iya saya kena bolak-balik karena memang otak saya kotor terus. Dari tadi saya ingat tukang si Kedi aja, Mbak Kedinya, astagfirullah, untung gak kena mata, karena mata juga liatin Kedi. Ibu, kucing, ini kucing lucu, tiba-tiba kucing mencingin mukena, kucing kurang ajar. Kayak gitu, kata kucing, mikir bu, saya sih cuma tugas dari Allah aja mencingin ibu. Kenapa dari jamaah sebanyak ini kok cuma ibu yang saya kecingin? Mikir men. Ibu daripada marah kepada kucing, lebih baik evaluasi diri. Oh iya ya Allah, saya ngaku ini mau kena emang belum lunas. Cicilan dari 5 bulan yang saya bayar, astagfirullah. Saya sakit gigi plus lagi tenggorokan sakit, pasti ada sesuatu. Mungkin saya kurang adil di dalam menjaga kesehatan. Boleh jadi banyak perkataan sia-sia yang tidak manfaat, yang tidak bisa ditebus kecuali dengan sakit. Karena ada dosa yang tidak bisa ditebus kecuali dengan sakit. Ada juga dosa yang tidak terhapus kecuali dengan disakiti. Ada tuh, ada kan tidak ada satupun muslim yang merasakan letih min nasobin itu kecuali Allah menggugurkan dosa. Juga kena sakit. Ada dosa mulut saya karena saya istighfarnya kurang, tebusannya dengan sakit. Aduh, sakit gigi kan seneng. Ya Allah, mungkin berapa banyak mulut saya menyakiti orang lain. Daripada kita mengeluh, lebih baik istighfar. Astagfirullah, ya Allah. Gak apa-apa, tinggal makan obat dan istighfar nanti dikurangi. Ada dosa yang tidak bisa dihapuskan kecuali dengan disakiti orang lain. Dihina, disakitin suami, disakitin istri, itu penggugur dosa. Benar, ada namanya wala ada. Nah, itu adalah dan tidak ada satupun gangguan dari orang. Ada juga dengan kegundah gulanaan, sedih, melangsa, itu juga bisa menjadi penggugur dosa. Makanya kalau ada kejadian tuh, daripada kita memikirkan sakitnya hati, lebih baik memikirkan taubatnya dari dosa. Mobil, naik mobil, wiper tidak jalan, salju turun, kaca kotor, gelisah tidak? Gelisah tidak? Kenapa gelisah? Tidak ada jalan atau karena tidak lihat jalan? Jalannya ada, jalan ada. Kenapa gelisah? Karena tidak kelihatan. Jadi sekarang otak kita mikirkan jalan atau memikirkan membersihkan kaca. Ini penting. Bersihkan kaca. Kalau kaca sudah bersih, apa yang terjadi? Hati tenang, nyetir enak, tujuan tercapai dengan tidak ada satupun masalah yang tidak ada solusi. Semua persoalan hidup sudah ada jalan keluarnya. Tidak mungkin Allah menciptakan persoalan tanpa jalan keluar. Tidak ada guru ngasih soal ulangan kecuali ada jawabannya. Benar? Tidak ada kunci yang dibuat kecuali ada anak kunci. Benar? Jadi kalau kita menderita bukan karena masalahnya, tapi karena ketutup mata hati kita oleh dosa-dosa. Man lazimal istighfar, barang siapa yang tobat, ja'alallahu lahu min kulli amin faraja. Satu, hatinya akan jadi tenang. Dua, wa min kulli doikin makhraja, akan ada jalan keluar dari persoalan.
Yang ketiga, warazaqahu min haitsu la yahtasib, akan ada pertolongan rezeki dari tempat yang tidak diduga-duga. Makanya Pak, kalau merasa banyak persoalan, gelisah, daripada capek mikirin persoalan, pikirin tobat dulu, karena pengundangnya adalah dosa. Ini air di sini. Kalau mata saya ketutup, air mana? Air, panitia air. Coba dong pakai perasaan. Siapkan air, saya haus nih. Masalahnya bukan nggak ada air, nggak kelihatan. Kita tuh capek tuh gitu, Pak. Bener kan? Dalilnya sudah jelas. Yang membuat kita nggak bisa lihat jalan tuh kan karena ketutup dosa. Ibu, Ya. ingin anak-anak soleh? Ya. Ingin, Bu? Ya. Kenapa anak ibu kurang soleh? Gini, anak saya itu kurang soleh karena satu, suami saya kurang mendukung. Dia sangat sibuk, dia nggak begitu peduli dengan anak-anak. Yang kedua, anak saya kurang baik akhlaknya karena lingkungannya di sini tuh kurang sekali pendidikan. Dan yang ketiga, itu internet ngaco itu. Jadi si ibu mah yang salah tuh semua selain dirinya. Pasti gak akan taubat. Salah, Bu. Orang taubat itu tidak melihat orang lain yang salah selain dirinya. Kalau orang lain salah semua, dia gak akan taubat. Mengerti? Misalkan saya sebagai pimpinan pesantren, maaf, diamanai santri nggak tahajud, nggak boleh. Ini santri ngaco, anak siapa? Bukan gitu. Saya nih, kiainya bener nggak tahajudnya. Santri pacaran, ini kiainya bisa jaga pandangan atau tidak. Daripada sibuk nyalahin santri, lebih baik evaluasi diri. Kalau kita evaluasi diri, insya Allah kita punya kekuatan untuk merubah orang lain. Kalau kita tuntut orang robah, kita yang nggak robah nggak bisa. Ada cerita di sebuah negara, suaminya Indonesia, istrinya suku bangsa lain. Istri saya tuh nggak mau nurut. Saya tuh ingin istri saya jadi orang yang taat, tapi saya lihat suaminya juga kelihatannya rada jarang sholat. Pak, Bapak mau ngajak istri taat gimana? Bapaknya juga gak kelihatan orang Islam beneran ya. Gampang bagi Allah membuat istri Bapak jadi soleha. Istri mau jadi Islam baik, bagaimana lihat bapaknya mual ya? Kalau bapaknya soleh, baik, tobat, istri tuh, oh ternyata saya dekat dengan orang Islam nyaman ya. Kata anaknya, oh ayah saya itu kalau saya dekat dengan ayah nyaman. Udah jadi sendiri tertarik, ini mau galak, jarang sholat, pemarah. Oh Islam tuh horor ya. Ini cocok ini dengan yang di TV-TV. Jadi ibu bapak yang baik. Bu, ibu, kalau di rumah ada masalah dengan suami, kira-kira yang salah siapa, Bu? Sudah ceramah dari tadi. Ya 1 jam aja gak berbekas sedikit bujur. Saya tadinya rencana Mei mau kesini lagi, tapi lihat kondisi begini mah gak jadi. Saya mau nanya ke Bapak sekarang, Pak. Waalaikumsalam, lupa jawabannya, memalukan konsol lagi. Kalau suami istri ada masalah, kira-kira yang salah siapa, Pak? Dia takut ngomong istri karena takut salah. Udahlah. Nabi Adam dengan bikin kesalahan, makan buah khordin, makan buah terlarang.